Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah Masjid Al-Hidayah ataupun yang mengikuti acara ini melalui rekaman atau melalui jaringan. Sebelum saya ceramah, mari kita menyapa, memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah nur, nur itu cahaya. Dan Nabi kita ini adalah Nabi yang paling muda, paling junior, tapi menjadi imamnya seluruh para Nabi. Buktinya kalau menjadi imamnya para Nabi, ketika Rasulullah Isra Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa, kemudian ruhnya seluruh nabi itu dihidupkan oleh Allah, didatangkan, lalu yang ditunjuk menjadi imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi itu disebut Imam ar-Rusul, pemimpinnya para rasul, dan Imam al-Anbiya, imamnya para nabi. Siap Bu? Selawat siap? Siap Pak ya? Alhamdulillah. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri usran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i ya nabi alaika ya rasul salam ya habib salam Salawatullah alaika. Dua kali lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang ibu-ibu pasti sudah tahu, bapak-bapak pasti sudah tahu, cuma hanya menguatkan kembali tentang pedoman penyembelihan kurban, hewan kurban. Monggo bapak-bapak kalau punya keperluan, dagangan ke pasar, atau ada keluarganya sakit, ada apa saja, tidak apa-apa, meninggalkan acara ini tidak apa-apa. Monggo, tidak usah terkekang, tidak bisa kerja karena pengajian, jangan. Pengajian itu kan sunnah, sedangkan bekerja itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari lagi nanti kita akan ada hari raya Idul Adha. Adha itu ada hubungannya dengan duha. Karena sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada waktu, iya toh? Oke, pada waktu duha. Nah, binatang yang disembelih itu dhohiyah. Kalau binatangnya banyak itu udhiyah. Maka yang benar itu bukan kurban sebenarnya itu.
Ndak ada istilahnya idul kurban, ndak ada. Ya. Yang benar ya udhiyah itu, hewan kurban itu ndak ada yang namanya udhiyah. Tapi ya ndak apa-apa, yang penting faham toh. Yang penting faham dan yang penting ada dagingnya, ya toh? Faham ndak ada dagingnya ya gimana? Tuh, baik. Lah istilah kurban, kok bisa ada istilah kurban itu seperti apa? Iya, karena ini Bapak-bapak Ibu sekalian di dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu diterangkan tentang kurbannya anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Nah, itu kurban. Di situ diterangkan dua orang itu kan begini toh, Pak. Itu kan ada kebijakan bahwa anak yang lahir kayak gini, ya anak lahir kembar itu tidak boleh dinikahkan dengan ini kan gitu toh Pak ya, itu harus disilangkan. Jadi kalau kembarnya Qabil berarti yang perempuan itu adalah istrinya Habil kan gitu toh Pak ya. Ya. Baik. Rame. Loh. Lah ini yang bareng lahir dengan saya kan Qabil itu kan cantik. Cantik. Lah berarti itu hak saya. Oh enggak, kata Nabi Adam. Enggak, ini kamu yang pasangannya ini yang lahir bersama siapa? Habil. Loh, ya mau Pak. Wong iku ya gak ayu. Jadi kat biyen ku ro, wong wedok ayu ro, Pak. Sejak dulu iya, Pak. Ya wis gini aja. Untuk menyelesaikan persoalan sama-sama kurban. Kalau gitu. Lah ini kurban itu di sini. Kurban. Yang Habil itu peternak. Peternak. Yang Qabil itu petani. Berarti Qabil kurban apa? Hasil pertanian toh. Nah, kurban itu artinya pendekatan. Jadi semua alat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban. Itu. Akhirnya berarti Qabil kurbannya apa? Hasil pertanian. Kalau Habil ternak. Lah itu. Sudah gini aja. Nanti kalau kamu letakkan di gunung masing-masing, kalau nanti ini mana yang terbakar, itulah yang diterima Allah. Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi ada api yang membakar dan tidak ada asapnya, yaitu berarti yang benar. Nah, berarti kalau pendapatmu benar, milikmu yang terbakar. Kalau Habil, pasangannya Habil yang saya cocokkan gitu, saya jodohkan tadi cocok, berarti ya Habil di antara peternak itu, peternakan itu dipilih yang paling gemuk, paling gemuk, paling sehat gitu loh. Dipersembahkan yang terbaik. Yang Habil ini dicarikan untuk kurbannya ini dibawa ke gunung itu hasil pertanian yang sudah busuk. Sing pojok wis ya kalau mungkin pepaya itu pojok wis apa? Peyok, rambutan mungkin protol, ya Pak ya, itu. Kalau timun itu mungkin ya wis bosok tengahnya didik gitu loh Pak. Pokoknya sing elek-elek tok. Ya Allah. Akhirnya yang diterima itu adalah Habil. Berarti Habil sudah cocok dengan petunjuk saya itu. Lah. Tidak terima. Apa-apaan ini? Tidak cocok ini. Gitu. Akhirnya dibunuh. Lah karena Qabil kan daerah pertanian, Pak. Maka dia mengambil di sawah itu pohon, batang pohon dipukulkan kepada Habil dan akhirnya Habil
meninggal. Berarti pembunuhan pertama di dunia itu karena apa? Pembunuhan pertama, kriminal pertama soal pembunuhan itu karena apa? Hah? Wanita. Wedoan. Iya Pak. Masya Allah. Karena iri dan karena perempuan. Ya Allah. Padahal wong wedok ayu mboten ayu ini kan nggih nek nang jero kamar padha ae to, Pak. Nggih to? Kok iso bedakno sampean? Hah? Kok iso bedakno sampean iki lho? Ya. Sudah, yang mati siapa? Habil. Wis, berarti Habil belum sempat punya keturunan. Ya toh? Enggak jadi nikah wong. Sudah. Yang punya keturunan Habil. Bu, sampean ini keturunannya sapa? Pak, sampean itu keturunannya siapa? Ali? Terus berdoa. Dah. Makanya itu ada istilah idz qarraba qurbanan. Surah Al-Maidah ayat 27. Dasarnya kurban itu apa? Dasarnya udhiyah itu, nyembelih itu dasarnya apa? Saya yakin jenengan sudah tahu, apal dalilnya. Ayo coba sebut. Dalilnya kurban, dalilnya memotong hewan. Sebut. Lah itu toh. Pak ya. Itu Pak ulangi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Lah wanhar itu artinya sembelihlah hewan kurban. Nah, jadi dalilnya motong hewan pada Idul Adha apa bunyinya? Fasholli li rabbika. Orang siwalan ditanya, kamu kok nyembelih itu dasarnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Kamu orang mana? Siwalan. Wah, pasti itu siwalan. Oke. Tapi Pak, Bapak Ibu sekalian, hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Itu Nabi sudah mengatakan, saya diperintah berkorban tapi tidak wajib untuk kamu. Hanya sunnah. Namanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Maka tidak boleh, ini tidak wajib lalu apa itu pinjam uang untuk penyembelihan kurban, tidak boleh. Tidak boleh. Lawang kita itu diajari Nabi jangan gampang hutang kok. Ziarah wali songo itu baik, ya Pak ya. Baik apa enggak? Gimana kalau hutang? Ayo jawab. Tambah baik. Gitu loh Pak ya. Tolong Bu, yang masih punya hutang itu, yang kira-kira itu wajib membayarnya itu, ya jangan ikutlah. Bayar hutang itu wajib. Ziarah itu hanya baik saja. Wah, ya apa itu angsuran? Punya angsuran enggak apa-apa, asalkan itu sudah ada jatah untuk. Jangan sampai angsuran itu sampai telat hanya karena ziarah. Lah itu loh.
Kita itu harus tahu memilah-milah mana yang harus, mana yang ini. Kita utamakan prioritas itu. Gimana kalau ziarah dibiayai orang? Apa? Sip. Betul. Gimana hukumnya? Benar? Betul. Gue mendekati pemilu biasanya akeh sing nawari ziarah Wali Songo, oke? Setunggakan cepet pemilu. Oke Pak ya, sunnah. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kan orang paling kaya Pak, termasuk Utsman. Itu orang paling taat, disebut dalam Al-Quran wasiddiqin. Itu tidak pernah korban. Umar bin Khattab tidak pernah korban. Ditanya, loh kok mboten korban jenengan? Iya, aku wedi engko nek gara-gara aku korban terus engko Dek Umar ya waktu jadi kepala negara ya korban, nanti kasihan orang-orang miskin itu, terus nanti gelisah, dianggapnya wajib. Oh gitu. Ya, karena dia itu influencer. Beliau berdua itu influencer. Apa itu istilah itu? Apa gitu? Pokoknya sing pengaruhnya besar ngoten, Pak. Influencer mana? Ya wis pokoknya ngoten, Pak. Oke. Jenis hewan. Sampai terus aku loh. Jenis hewan, unta, sapi, kambing. Coba satu. Berarti sebaiknya karena nek Mekah Pak, lagi ini sama gale unta nek ndi? Ya, unta, sapi, kambing. Sekarang gimana kalau saya balik? Kambing, sapi, unta. Ini jadi perdebatan Pak. Itu loh. Makanya ada orang-orang yang aliran kambing, sapi, unta. Diajak berpatungan enggak mau. Enggak, saya kambing. Gitu loh Pak, paham toh? Makanya di situ yang jual itu ada yang khusus kambing. Mungkin mengikuti pendapat ini mungkin. Atau mungkin modalnya gak ono. Jadi kalau Imam Syafi'i itu urutannya unta, sapi, kambing. Imam Malik dibalik. Kambing, sapi, unta. Lah Imam Malik kok pakai ini? Iya, karena ukurannya tadi kamu hari Jumat, kamu datang pertama kali, kamu sama dengan korban unta. Loh, unta. Kamu sodok telat titik sapi. Wis sampai komat. Oh pakai ini, dasarnya pakai ini. Itu Pak. Maka jangan dipaksa kalau orang itu ini. Kalau orang, enggak saya kambing saja. Itu. Ya silakan, enggak apa-apa, wis babalah. Daripada diskusi terus tapi gak korban. Entak sampai muru-muru gak korban. Kambing umurnya 1 tahun. Ya segitu aja, saya percaya, tapi kamu penjual itu gak usah digerayangi untune. Saya bukan untune digeruai. Gak usah. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun, terus tidak cacat. Boleh jantan, boleh betina. Lanang wedok oleh. Iya, boleh. Yang lebih utama apa? Yang lebih utama apa? Yang ojo laki-laki. Jantan, ya. Itu. Tapi lihat-lihat.
Nggak ada lebih utamanya, nggak ada. Kalau yang betina itu diperkirakan sudah nggak bisa punya anak, ambil. Loh, gitu loh Pak. Tapi kalau yang betina itu seger, ketok sapi lanang sih ketok. Ya, tuh. Jangan. Karena nanti memotong ini sama dengan memotong anaknya, nggak ada generasi nanti, gitu loh Pak. Tapi nek kata wis gak duwe sahabat nang belas wis gak sama berang-berang tahun gak ambil. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 pasal 18 ayat 2. Kok hafal Pak sampean? Ya tak catat. Betina yang produktif dilarang disembelih. Itu aturan negara. Waktu penyembelihan berapa hari? Berapa hari? 4, ya toh? Lah, 1 pada Idul Adha. Terus hari Tasyrik 3. Berarti kan 4 toh? Oke. Tasyrik itu apa artinya? Tasyrik itu artinya itu menjemur, Pak. Tasyrik itu menjemur matahari, syuruk itu matahari terbit itu loh. Lah kok bisa begitu? Iya. Jadi yang disembelih pada Idul Adha atau ini nanti daging itu dipotong-potong, dijemur. Gitu? Dijemur. Untuk setahun. Gitu loh Pak. Setahun. Waktu itu belum ada freezer. Ya apa nih diganti ayamul freezer ngono. Ya gak usah ngono. Karena waktu itu jadi daging itu harus sembelih dalam 4 hari ini. Soal dimakannya berapa tahun itu enggak apa-apa. Loh gitu loh Pak. Tasyrik itu. Nah pada waktu tasyrik itu boleh toh jadi ini sampai nanti sebelum maghrib hari itu. Nah waktu tasyrik itu kita di samping disuruh menyembelih, di samping itu kita harus disunahkan membaca setiap habis sholat takbir toh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kan? La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil. Ini tidak main-main loh Pak. Takbiran ini di situ tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW. Padahal seluruh ibadah itu selalu menyebut Allah, menyebut Rasulullah. Ini tidak Allah semua. Jadi di sini kita zikir dengan menyembelih, dengan apa itu subhanallah, Allahu Akbar. Yang dulu di Mekah apa yang dilakukan? Apa? Iya toh? Apa Pak? Rekreasi. Melempar gitu loh Pak. Iya toh? Jadi di sana menyelesaikan lemparan itu, di sini ikut merasakan, gitu loh Pak. Ikut merasakan, ikut mengenang Nabi Ibrahim itu di sana ya, di sini ya, lah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu sama dengan sana. Makanya juga kalau kamu menyembelih hewan yang sudah kamu sembelih, yang akan kamu sembelih itu ada hadis begini. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi fala ya'khudna min sya'rihi wala min adfari hatta yudhi. Jangan sekali-kali memotong rambut dan kukunya Nya. Nya ini siapa?
ini hewan dibeli sudah untuk kurban, maka jangan dipotong rambut dan kukunya. Nya ini siapa? Bingung toh? Bingung toh? Bingung toh? Jangankan sampean, Pak, ulama ya bingung. Akhirnya terbelah jadi dua. Nya itu yang disebut adalah yang kurban, supaya sama dengan yang di sana. Paham? Tapi yang satunya mengatakan nyanya itu bukan orangnya, hewannya itu loh. Karena ini sudah akad, ini korban, maka bulu-bulunya itu korban. Jangan diambil, loh gitu loh. Karena ini sudah diserahkan ke Allah. Hewan ini untuk Allah, ya sudah, jangan dipotong kukunya. Tapi ibu tadi yang mengatakan yang korban, ya tidak apa-apa, nggak salah. Karena ada nyanya ini, kemana nya ini? Hadis itu nyanya itu bisa dua-duanya. Jadi akhirnya mulai tuku gak sisir rambut belas. Kukune dawa. Orang itu kadang-kadang Bu nggih, saking sibuke ngethoki kuku iku kadang-kadang lali. Bener ta, Bu? Iya Pak. Terutama kuku kaki. Ya alhamdulillah di sini ndak keramut kabeh lah sikile sampean. Kadang-kadang saya itu lihat orang sholat, lihat kukunya itu, kuku kakinya itu loh Pak, banyak panjang. Ya Allah, bilang tak saking sibuke nemen deh orang ini ya, sampai lali udah kuku kaki. Jadi saya nggak khusyuk, gara-gara iya Pak, wes ireng-ireng ono stempete. Ya Allah, loh bisa. Gak khusyuk saya, delok kukune ngomong. Sakno rek wong sibuk temenan sampai gak sempat ngurus kuku kaki. Tapi sing salah itu dudu dek Pak. Kula niki dikenakno Gusti Allah. Ojo dek sing kon salahno. Kon niku motomu kok. Iya toh? Kok celalatan. Lah apa ndelok kukune wong ku? Aja gampang nyala. Ya sudah. Ya Allah, gimana apa yang mau korban kesenangan kuku. Pun Pak nggih, 4 hari. Jumlah pengorban satu kambing untuk satu orang strip keluarga. Bagaimana Pak kalau keluarganya itu 12? Nggak ngitung keluarga, yang penting satu itu bisa satu orang, bisa satu keluarga. Jadi tidak perlu digilir. Tahun iki awak mundur, tahun ngarep iki, tahun iki lah 12 tahun. Sudah diniati, store ke sini ditulisi ini untuk Ali dan keluarganya. Nah gitu loh. Lah alasannya apa gak oleh? Iya Pak, kan besok ke surga itu kan hewan kurban kan kanggo kendaraan. Kenapa sapi kok 7? Ya karena sapi kuat ditumpai wong 7 lho ta. Enggak ada Pak. Jadi yang maksudnya ya sudah itu. Gini loh Pak, Allah itu tidak butuh darah dari itu. Yang penting itu hatinya ini loh. Diterangkan dalam Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud tunggangan ke surga itu bukan kambingnya. Lalu aku mau keluarga rolas lemu-lemu kabeh. Gemuk semuanya karena keturunannya itu mah gede. Rolas, wedhus siji tumpae wong rolas. Ya apa, Pak? Masih sapi ya, Pak, sapi lemu gede. Bapaknya gede, ibunya gede, anaknya tambah gede. Wong miyae mangan siji gak ketok, 5 baru krasa.
Bukan itu, pahalanya yang untuk naik ke surga. Wong zaman sakmene, wong kita itu aja loh. Ke Pasuruan saja pakai mobil kok. Lah kok kene nang suara nang swargane apa? Ya Allah digeguyu wong, Pak. Ya Allah. Pak sapi. Lah kalau nanti itu Pak sapi, oke, wong pitu. Terus kono ana tangga sampean rondo melok patungan. Ya apa? Oh, Pak sampean pangku. Iki lho. Makanya itu jangan dilihat itu lah. Oke Pak ya. Lah untuk yang di sekolah-sekolah sebagainya itu satu kap sapi untuk 1000 orang itu namanya latihan korban atau pendidikan korban. Sapi yang besar Pak. Itu kalau unta itu ada namanya jazur. Jazur itu sapi yang besar. Unta yang besar. Namanya jazur. Itu bisa untuk 10 orang. Berarti sapi yang apa? Limusin ya. Berapa ton itu? 1 ton, 1,2 ton, Pak. Ya. Iku kikile sak opo kaya? Denggo kikil siji tok wis kanggo ya. Berapa harganya itu? 100 juta ke. Nah itu. Berapa? Iya 100 juta. 100 Pak ya? Ya sudah. Apa? 600. Pak 600 Pak. Cek murah sampe tuku nang ndi? Lah sapi aja berapa? Sapi biasa. Lah itu. Jadi kalau limusin sampai 500 Pak ya. Temenan ta Pak sampai niku? Enggak Pak, betul. Nah itu bisa untuk 10. Bisa untuk 10 orang patungan. Oke. Korban untuk yang meninggal enggak ada persoalan. Enggak ada persoalan. Wes ada beberapa pendapat tapi ya menurut saya pendapat yang terbanyak itu boleh. Wes untuk yang meninggal ditulisi untuk almarhum siapa pun atau mawon. Oke Pak ya, kemudian porsi pembagian ini sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, dibagikan. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga disimpan. Nah disimpan tadi itu di freezer atau dijemur tadi, didendeng. Nah itu toh. Itu. Saya masih ingat masa kecil saya Pak itu. Jadi kalau habis korban itu orang-orang itu jemur gajinya itu lemak itu terus daging-dagingnya itu duduk itu dijemur-jemur itu terus disimpan. Belum ada freezer. Saiki gak ada freezer bukan apa-apa Pak itu. Karena wongnya geragas kabeh. Entekno kabeh. Mumpung ini syukur-syukur. Ya Pak ya. Sepertiga disimpan. Jadi berarti kalau ada orang korban ke sini, ini panitia ini boleh ndak memberi? Boleh ndak memberi yang korban? Boleh? Ndak, lihat dulu. Tanya dulu. Ini korban nazar apa enggak? Kalau nazar itu yang wajib itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau sudah itu enggak nazar itu boleh dimakan. Ya toh Pak ya. Itu. Kalau janji, konek keterima no BUMN do, tak sembelih sapi. Ayo. Maka ini tidak boleh diantar ya toh Pak ya. Barang diantar wong yang nrimo. Umpamanya pada bodoh nih.
Yang ngantar ya dosa, yang nerima ya dosa, tidak boleh Pak. Paham toh? Itu. Ada orang kirim sini ke masjid. Nyembelihnya itu kapan? Kan setelah Idul Adha ya, gitu? Oke. Tapi kok panitianya itu ada 7 kambing disetorkan ke sini, terus 1 kambing itu disembelih malam Idul Adha. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Tanya dulu. Ya, ojo kesusu ta menghakimi. Salah itu panitia goblok itu. Loh, deloken dhisik. Iki pitudul sijine iku akeko. Jangan tergesa-gesa menghakimi lah, tanya dulu. Kalau akeko itu di saiki oleh Pak. Durung mlebu Dzulhijjah. Loh iya toh? Makanya jangan tergesa-gesa. Itu Pak ada itu Pak. Setelah Idul Adha 10 hari Pak, baru dipotong Pak kambingnya itu 3 Pak. Boleh enggak? Boleh enggak? Tanya dulu. Ya Allah. Lah karena itu korban semuanya enggak boleh toh. Tanya dulu. Ini loh gitu. Ojo ke susu ta Pak. Ojo ke sekali lagi. Ojo ke tanya dulu. Oke. Sapi untuk 8 orang. Boleh enggak? Apa? Tanya dulu. Memang sapinya 1 tapi digawani wedhus 1. Loh iya toh Pak? Tanya dulu, ojo susu, menghakimi orang tanya dulu. Oke ya Pak ya. Penjualan daging. Daging itu boleh enggak dijual kurban? Apa Pak jawaban? Daging kurban itu boleh dijual enggak? Iya. Siapa kamu? Kalau kamu yang menerima, ya enggak apa-apa toh. Tapi kalau kamu yang korban, jangan. Bener sampean? Oleh enggak? Ini ceramah agak lama Pak, enggak apa-apa ya, karena supaya jelas. Monggo jenengan sing wonten keperluan, betul menapa? Enggak usah ibu pakai ibu, betul menapa? Monggo. Ini saya supaya habis ini penjelasannya. Sudah ya. Jadi kalau itu yang nerima jual kulit boleh enggak? Benar. Kalau yang setelah saya diberi kulit tak dol, apa salahnya? Tapi kalau yang kurban jangan. Loh gitu loh Pak. Itu. Jadi itu hukumnya di situ, oke, boleh. Nah, maka gimana ini untuk biaya kurban ini? Maka saya tanya ini Pak Takmir ini, Pak Takmir. Di sini yang stor sapi, kambing di sini dimintai berapa biaya perawatan? Pinten? Biaya perawatannya, penyembelihannya? Mboten adik. Maksudnya include wong sapi kok include ya apa? Dipreteli ta? Napa? Langge itu kan kalau uang toh Pak. Itu kan kalau uang. Kalau ada orang gowo sapi, nuntun sapi ke sini, itu diminta berapa? Lah kalau tidak diminta itu biaya dari mana Pak? Untuk nyembelihnya. Wong nyembelih sapi itu 1 juta sak nguliti. Lalu diambilkan dari mana uangnya? Loh iya toh Pak? Itu diminta. Apa mana
Nggawa nang masjid, setar masjid seminggu sebelum Idul Adha. Masya Allah. Rumput kotorane kuwabeh. Mbok yen omahe dhisik kono lho, ngene. Nah, itu diminta, Pak. Loh gitu loh, Pak ya. Paham toh? Jangan diambilkan dari kas masjid lah. Oke, paham toh, Pak ya? Itu harus diminta biayanya. Lah, kalau tadi itu patungan satu orang berapa? 3 juta. Pinten? 3.300.000. Lah itu sudah dihitung berarti 300-nya itu atau 200-nya untuk enggak apa-apa, berarti sudah ada. Berarti bukan pengeluaran masjid gitu loh, Pak ya. Supaya kas masjid tidak untuk ini, wong ini kan orang kaya-kaya yang korban itu. Orang kaya. Sampeyan ini sugih napa mboten? Sampeyan sugih napa mboten? Sugih iyalah. Wong ukurane sugih iku jere Kanjeng Nabi ku sederhana. Ono makan sedina, ono terus awak sehat, kemudian apa? Gak dalam ancaman orang wis selesai kok. Nek wong Jawa ukurane wong sugih iku 3 ras, napa? 3 ras. Awake seger, nek omah ana beras. Terus ngene segi setuju? Pak Haji Parman setuju, Pak? Pak Haji Parman ini umurnya berapa? 89 tahun. Gak. Ya Allah, tak dongakno sampean saya yang di sini umurnya bisa 89 dan sehat seperti beliau. Ojo 89 tapi gak iso ngadeg. 9 luar biasa. Pun Pak nggih, itu. Etika untuk berkorban satu, kalau memungkinkan maka sebaiknya yang menyembelih adalah dirinya sendiri. Nabi itu begini, nyembelih wedhus itu, hadza min Muhammad, hadza minni, Allahumma taqabbal minni wa amman lam yudakhi min ummati. Ya Allah, saya potong ini untuk aku dan untuk seluruh umatku besok yang tidak bisa berkorban. Jadi sampean wis tenang, wis. Tenang. Iya Pak ya, oke. Penerima daging bisa muslim di daerah itu, ya, kalau tidak bisa menyembelih sendiri datang. Dan tidak dibenarkan berteriak sholawat pada satu penyembelihan. Yang boleh adalah bismillahi wallahu akbar. Titik. Nek sampeyan nek nyembelih, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jreng. Napa sebabnya? Apa sebabnya? Lan kan kaya-kaya yang sing disembelih kan Kanjeng Nabi, naudzubillah. Ya itu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jreng. Ya ojo. Apik baca salawat, tapi tempatnya yang ndak cocok. Sunatan oleh, gak apa-apa menyanyi sini. Oke. Penerima kurban boleh ndak orang non muslim? Tanya dulu ngono. Boleh Pak, boleh ya. Di luar Siwalan Kerto? Boleh. Tanya dulu. Ya kalau di sini masih ada yang belum kebagian, ya jangan bawa keluar toh. Tuh. Nah sekarang ini nanti kan sekarang sudah banyak daging disembelih di Indonesia, lalu dimasukkan di kaleng toh Pak. Itu nanti bisa 5 tahun belum habis. Boleh? Boleh? Gak usah tanya ngene iki. Kat mau tanya dulu ay. Iya, tapi betul tanya dulu, nyembelihnya kapan?
Selama menyembelihnya dalam 4 hari, walaupun itu dimakan 5 tahun sebetulnya enggak apa-apa. Itu loh Pak. Dan itu bagus. Baik, yang terakhir, Masya Allah, Alhamdulillah, kita besok puasa tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9 itu hari apa? Maksudnya hari Arafah itu apa? Ragu-ragu. Arafah itu orang wukuf di Arafah, gitu loh Pak ya. Tanggal 9 itu wukuf. Puncaknya haji itu ya di situ. Mengapa disebut puncak? Karena tidak bisa diwakilkan. Harus datang. Masih diinfus tetap harus datang. Tidak bisa diwakilkan, itu puncaknya. Dan itu seluruh orang haji di situ. Pulas di situ. Kendaraannya susah, ya Allah, sampai sehari. Saya masih ingat di situ. Wong wedok, aku kudu pipis. Terus ini sore nggak udun-udunan ya di tengah jalan. Wis pipisan aku nu ibu, lek gak usah ditadahi ya lanang. Lanang enak, nggak betul aku wah. Dep. Wedok ya, iya. Baskom. Karena waktu itu bis belum punya toiletnya zaman itu Pak. Akhirnya terus diusahakan macam-macam. Tegang Pak. Seperti saya juga tegang. Karena saya itu sebentar-sebentar bebas. Ya apa ya nanti di sana itu seperti apa. Tegang. Itu Arafah. Lah kalau bisa nanti itu 2 hari. 8 itu puasa, 9 juga puasa. 8 itu namanya puasa apa? Tarwiyah. Apa artinya tarwiyah? Tarwiyah itu artinya 2. 1, rawa itu ragu. Berarti tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim itu masih ragu. Apa benar Allah menciptakan anak kemudian Allah menyuruh nyembelih itu loh, gimana? Enggak masuk akal. Itu Pak ya? Masa Allah memerintahkan sesuatu yang kayak gini nih? Ragu. Bener enggak ini? Nah itu. Lalu pada tanggal 9-nya baru Arafah. Tahu kalau perintah itu betul-betul iya dari Gusti Allah. Arafah itu tahu, tarwiyah itu ragu. Ya gitu. Ada keraguan. Memang tidak masuk akal Pak. Maka melalui kisah ini kita tolonglah pokoknya kalau menyangkut ajaran Allah, ajaran Rasulullah wis ojo ragu. Ada hasil penelitian ilmiah atau enggak usah dipikir. Perintah Allah jalan, perintah Rasulullah jalan. Enggak usah itu hasil penelitian ilmiah atau apa itu. Kalau ada menguatkan saja, tapi jangan nunggu. Dites kesehatan sih. Enggak usah itu. Tuh gitu loh Pak ya. Puasa, tarwiyah dan Arafah. Ada juga yang tarwiyah itu artinya tarawwa. Tarawwa itu persiapan air. Nah itu loh Pak ya. Karena menjelang wukuf itu kan nyiapno toh Pak. Iki, oh padha ngomong haji ape wukuf ngono. Iki sapa ae? Dilis kene, dicawang. Cok lali, timbo. Ini, kemana lagi? Air. Cok lali. Pempes. Sering beser ya? Gitu? Oke Pak ya. Pahalanya wis gak usah tak terangno nek ganjarane. Arafah itu sekarang tahun berapa? 2020. Saman kalau poso tahun ini dosa sampean. Bu. Dosa sampean. Sampean dosa mboten? Iki
Dosa sampean tahun 2025 entek kabeh. Terus setelah tahun 2026 tahun berapa? Sampean durung mesti urip. Betul? Betul. Sama lo durung mesti urip. Kok ragu sampean? Gak apa-apa sampean ragu, gak apa-apa. Ini aku insyaallah si urip. Ya toh? Sampean ragu gak apa-apa wis. Gak ono sampean aku nek ceramah dhewe aku. Belum dilakoni Pak, sudah dinyatakan puasa sehari menjadikan tahun 2027 kamu dosamu dimaafkan semuanya. Asalkan enggak niat. Nah, gini, iki aku poso wingi, ya. Tadi kita dosa-dosa enggak apa-apa karena sudah di. Lah iki nek sing ngene iki sejemane iki. Ya Allah. Maaf ya Bu ya, ini pengajiannya dangu nggih. Alhamdulillah. Kula sampe ngeringet lho Bu. Loh. Tapi untungnya kula sarungan tadi ngeringet tak. Sing repet itu celonoan kula. Pun, ada pertanyaan? Kalau ndak ada ya selesai. Masih mboten patungan nggih pun sah toh. Keluarga. Mboten apa-apa. Yang penting satu kambing untuk satu keluarga toh Bu. Gitu. Is. Ki kambing iki regane pinten saniki? Pinten? Sing dukur-dukur sing ngene-ngene ku 6 juta. Anake 6. 1 jutaan ya? Ojo 1 jutaan awakmu 2 juta wae aku gak duwe ini. Ya wis. Gitu? 6 diniatin untuk siapa? Untuk satu keluarga. Lah. Pun patungan tuh. Monggo yang lain. Monggo. Paham sedaya nggih? Paham. Harus disebut namanya. Makanya yang seterus ini itu tolong diberi tanda. Kan sudah toh? Ojo keliru. Sing korban Pak Gatot keliru Guntoro. Ya toh Pak? Dan keluarganya. Mugi-mugi manfaat nggih, ngapunten. Sedek dangu ngapunten nggih. Ya Allah, sepurane sing saestu. Nggih, mugi-mugi dadi pegangan. Ini nanti direkam, disimpan di Masjid Al Hidayah. Nanti bisa dilihat kapan saja, nanti disiarkan. Kalau saya salah supaya ada cepat-cepat yang membetulkan saya. Kalau benar mudah-mudahan itu bisa dilihat nanti. Untuk tahun depan saya tidak perlu ceramah, videonya yang saya putar. Videonya yang saya putar. Barang didelok videonya, jamaah didelok seret-seret. Lho iki wis gak ono iki. Loh, iki wis gak ono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.